Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Madam Puri, tapi awal-awalnya kan tetangga-tetangga keberatan ya, anak-anak itu kumpul di sana ya. Banget, Bang. Apa komentar mereka? Mereka paling kesel kan karena suara bahasa, Bang. Oke. Mereka cuma datang, Bu RT tolong dong suruh pada pelan. Dan mereka nggak tahu waktu, Bang. Gitu, mengumpul ya seenak-enaknya aja. Gitu loh. Paling saya cuma nasehatin, itu saya bisa 24 jam. Bang, kecilin suaranya. Bang, ini gitu. Tapi kalau warga lama-lama bosen, datang 1-2 orang mereka komplain. Akhirnya saya bilang, ya maaf, anak-anak saya salah. Mereka sedang dalam proses belajar. Saya minta waktu, saat itu saya minta waktu cuma 2 bulan, Bang. Ibu, Bapak saya minta waktu 2 bulan. Kasih saya kesempatan buat ngajarin anak-anak ini. Gitu loh, biar nggak ganggu, insya Allah nanti, insya Allah saya nggak janji banyak, mereka malah bisa bantu Ibu Bapak. Iya Bu RT, tapi tolong ya jangan berisik. Gitu loh. Itu komplain yang umum dari warga. Terus akhirnya 2 bulan setelah itu ada perubahan? Malah nggak nyampe 2 bulan, Bang. Karena setelah komplain dan komplain, anak-anak itu saat itu ada 15 anak. Saat itu, yang kita bilang season 1, yang bener, yang ampuradulnya minta ampun, Bang. Gitu loh, karena memang kasusnya mereka berat. Gitu. Saya cuman bilang sama mereka, kalian masih mau nggak ngumpul di sini? Ya masih, Mak. Kalian sayang nggak sama emak? Banget. Kalau kalian sayang dan masih mau kumpul sini, Mak cuman minta please ikutin aturan. Saya diskusi sama mereka, jadi saya nggak ngasih, nggak neken mereka, Emak bikin peraturan A, B, C, D, kalian harus nurut. Tidak. Tapi saya kembalikan ke mereka. Diskusi. Saya kembalikan ke mereka, Bang. Warga komplain berisik, enaknya gimana? Oh kita atur jadwal aja, Dam. Terus bahasanya bisa nggak diatur? Ngerokoknya, karena kan ngerokoknya udah kayak kereta api, Bang. Gitu loh. Saya cuma membatasin, sepanjang kalian di base camp, 1 anak cuma 2. Namanya base camp. Base camp, Bang. Iya. Biar keren dikit, iya. biar imbang sama keadaan. Iya. Gitu, Bang. Terus? Dikerenin. 1 anak hanya bisa 2 kali ngerokok. Itu cuma di hadapan saya, Bang. Gitu loh. Tapi paling tidak ada kesepakatan. Paling tidak ada kesepakatan saat itu. Alhamdulillah dengan peraturan yang mereka buat sendiri, mereka sepakati sendiri. Sebelum 2 bulan? Sebelum 2 bulan, udah tertib. Alhamdulillah. 2 bulan, mereka sudah bisa membantu warga. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Ya, bantuannya itu berupa apa? Jadi gini, biasanya kalau warga gini, Bu RT, saya ada ini di rumah ada yang rusak, ada bocah nggak yang bisa benerin? Saya tanya tuh ada yang bisa nggak gitu. Mulai dari listrik, dari pompa air, ngangkat barang, sampai nganterin mereka pergi ke suatu tempat. Oke. Gitu. Dalam Jadi, bentuk yang seperti itu aja, Bang. Sudah mulai berguna lah ya. Alhamdulillah. Dan mereka sukarela, itu dia mereka jadi akhirnya ngerasain ternyata enak ya dianggap sama orang. Dihargai. Dihargai orang. Gitu. Rata-rata apa problem mereka ini ya? Mereka sih sebenarnya dari basicnya lagi ke akar permasalahan mereka itu ya di rumah, Bang. Keluarga. Dari keluarga, dari orang tua justru yang ngajarin mereka. Karena kan ada sebagian yang maaf ibunya PSK. Ada yang sampai ini saya bilang abang-abangan karena dia yang paling tua, sudah umur 30 tahun. Mereka sampai dia datang ke saya janji, Dam, saya janji saya nggak mau ngobat lagi, saya nggak mau minum lagi, nggak ngebegal lagi, demi Madam. Saya tanya, loh kok demi Madam? Demi Allah lah. Kalau demi Allah berat, Dam, saya sholat enggak. Ngaji kagak bisa, saya bilang. Ya udah kalau gitu, demi mamamu. Gimana saya janjiin demi mama? Mama saya aja masih minum. Ngerokok masih kuat. Ya sudah, kalau memang demi saya berarti abang sayang sama saya, bantu. Jadi yang semua itu datang dari hati mereka, Bang. Saya nggak menuntut, nggak apa, itu mereka berproses. Kegiatan seperti itu kan butuh ongkos ya, dari mana itu duitnya? Hampir 2 tahun saya pribadi, Bang, itu dia mungkin yang saya bilang, Allah udah atur rezeki dari saya. Baik, terima kasih Madam Puri. Sama-sama, Bang. Itu tadi para ibu rumah tangga plus-plus yang luar biasa. Kita udah dengarkan ceritanya.
Dan sebelum kita akhiri acara Kick Andy episode kali ini, saya hendak mengabarkan satu cerita kebaikan berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi di mana kita tahu persis bahwa banyak sekali pelaku UMKM yang terdampak, banyak yang tidak bisa bangkit kembali. Nah, dalam konteks itulah benihbaik.com bekerjasama dengan Shipper membantu para pelaku UMKM untuk bangkit. Bangkit dengan cara apa? Nanti akan disampaikan langsung oleh co-founder dari Shipper, Budi Handoko. Silakan. Ya. Terima kasih. Mas Budi untuk hadir di acara Kick Andy, dan saya undang juga co-founder dari benihbaik.com untuk hadir di panggung. Ya, senang hari ini kita akan mengabarkan satu perbuatan baik ya, kolaborasi kebaikan untuk membantu saudara-saudara kita para pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi. Nah, boleh tahu ini program apa dan donasi ini diperuntukkan untuk kegiatan apa? Oke, baik. Jadi kami melihat bahwa UMKM itu sebenarnya adalah bagian penting untuk ekonomi Indonesia ya. Jadi kalau kita merasa UMKM bisa maju, Indonesia pasti bisa maju. Oleh karena itu kita menyediakan pelatihan literasi keuangan. Karena kenapa? Kemarin kalau misalnya banyak UMKM tutup gara-gara COVID, ada kemungkinan besar karena ketidakadanya literasi keuangan untuk bikin laporan keuangan ataupun mencari bantuan misalnya pinjaman ataupun mengatur cash flow keuangan. Jadi dengan adanya pelatihan ini kita harapkan bisa membantu para UMKM untuk bisa lebih maju lagi di dalam bisnis mereka. Dan acara ini kita menyediakan pelatihan secara online 8 sesi untuk 328 UMKM. Dan setelah itu kita akan memilih sekitar 75 UMKM untuk mengadakan coaching klinik. Coaching klinik ya, yang kelanjutannya dan offline. Jadi secara offline 75 UMKM 3 kali, sekali per bulan. Dan setelah itu kita akan memilih 25 UMKM untuk mendapatkan modal kerja. Jadi UMKM paling bagus dari pelatihan itu akan kita berikan modal kerja 5 juta untuk tiap UMKM. Jadi totalnya sekitar 125 juta. Gitu. Oke. Dan donasi itu diberikan oleh Shipper melalui benihbaik.com ya. Donasi untuk 328 UMKM di seluruh Indonesia dari Shipper untuk para pelaku UMKM. Sekali lagi terima kasih Mas Budi ya untuk kebaikannya. Salam buat teman-teman di Shipper. Saya ingin juga berbuat kebaikan, yaitu berbagi buku ya. Kepada siapapun yang menonton acara ini, kalau Anda menginginkan buku ini, maka Anda bisa mendapatkannya melalui kuis di Twitter Kick Andy Show, juga ada Instagram Kick Andy Show, dan tentu saja Facebook Kick Andy Show. Di situ nanti Anda bisa mengikuti kuis-kuis yang kami sampaikan. Dan bagi Anda yang tadi menonton acara ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan khawatir juga karena acara ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dan tidak tahu kepada siapa Anda ingin berbuat baik dan dengan cara apa, jangan khawatir juga. Karena Anda bisa membantu berbuat baik melalui benihbaik.com, yaitu membantu Ibu Yani Handayani, seorang ibu rumah tangga yang berjuang seorang diri untuk kesembuhan ananda tercintanya Disa Salbia Wahyudi, ya, yang masih berusia 6 tahun, yang saat ini menderita leukemia. Sebagai buruh cuci, tentu penghasilan Ibu Yani tidak mencukupi untuk pengobatan anaknya. Jadi tentunya dia membutuhkan dukungan kita semua, termasuk Anda yang menonton acara ini. Semoga hati Anda tergerak, tinggal klik benihbaik.com, cari campaign atau penggalangan dana untuk Ibu Yani di benihbaik.com. Akhirnya, semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.
Metro TV.